in kana minas shadiqin. Dan sumpah yang kelima, dia mengatakan murka Allah atas diriku kalau dia jujur, kalau dia benar atas tuduhan dia. Ahibati fillah, di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam ada dua cerita. Di hadis Ibn Umar radhiyallahu anhu qala, inna awwala man sa'ala an dzalika fulan ibn fulan. Yang pertama tanya tentang itu fulan bin fulan. Enggak disebutkan namanya. Karena ya kita diperintahkan untuk menutupi aib saudara kita. Walaupun di riwayat lain ada yang disebutkan namanya. Orang ini tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ara'aita an law wajada ahaduna imra'atahu ala fahisha kaifa yasna? Wahai Rasulullah, apa arahanmu kalau salah satu di antara kita melihat istrinya berzina, melakukan fahisha? Apa yang harus dia lakukan gitu? In takallama bi amrin azim. Kalau dia ngomong, maka dia berbicara dengan urusan yang besar. Tadi dia butuh 4 saksi. Kalau enggak dia yang dipecut gitu. Wa in sakata ala mithli dzal. Tapi kalau dia diam karena enggak punya 4 saksi, maka dia mendiamkan sesuatu yang dahsyat, yang enggak mampu dia menahannya untuk diam sebenarnya. Fasakata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam falam yujibhu. Nabi diam, tidak menjawab. Ini menunjukkan bahwa beliau menunggu wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Falamma kana ba'da dzalika atahu. Ketika keesokan harinya atau setelah waktu itu, orang ini datang lagi mengatakan, innalladzi sa'altuka anhu qad ibtulitu bihi. Ya Rasulullah, aku tanya itu karena masalahnya sama aku sendiri, bukan orang lain. Bukan ini pertanyaan tentang sesuatu yang belum terjadi, tapi masalahnya aku diuji dengan masalah ini ya Rasulullah. Jadi dalam bertanya meminta fatwa itu, boleh kita tidak menyebutkan objeknya atau subjeknya. Gimana kalau ada kejadian gini? Istri umpamanya tanya sama Ustadz, kalau ada kejadian seperti ini, seperti itu, kalau seorang suami melakukan ini dan itu, gimana Ustadz? Nggak harus dia menyebutkan suamiku. Tapi karena sahabat ini nggak ada jawaban dari Nabi SAW, Nabi diam, maka sahabat ini terus terang, itu kejadian sama aku. Lalu Allah turunkan firman Allah di surat An-Nur tadi, ayat 6 sampai 9. Maka kemudian Nabi membacakan ayat-ayat itu kepada sahabat ini. Dan sahabat ini dikasih nasihat, diingatkan bahwa azab dunia itu lebih ringan daripada azab akhirat. Artinya engkau jangan macam-macam gitu. Jangan membuat tuduhan palsu. Apa kata? Jadi ketika dibacakan ayat-ayat ini, istrinya sudah didatangkan jemaah. Suaminya mengatakan, la walladzi ba'atsaka bil haqq ma kadzabtu 'alaiha. Demi Allah, aku nggak dusta ya Rasulullah. Benar. Akhirnya dipanggil istri. Sebelum istri ini diminta bersumpah tadi, dikasih nasihat dulu, diingatkan bahwasanya azab dunia lebih ringan daripada azab akhirat. Artinya perempuan ini kalau dia ngaku, maka dia akan dirajam. Maka Nabi mengingatkan kepada dia, azab dunia lebih ringan. Sebagaimana suaminya tadi, sebelum engkau melakukan li'an, ingat, azab dunia lebih ringan. Engkau akan dipecut 80 kali selesai. Daripada engkau di akhirat nantinya.
Ada sebagian orang yang meremehkan akhiratnya. Kadang-kala ditagih utangnya, apa kata dia? Nantilah nak bayar di akhirat. Ada coba. Iya, dengan ringan sekali. Nabi alaihissalatu mengingatkan azab dunia lebih ringan, jemaah. Antum sebutkan di dunia ini siksaan yang paling menakutkan itu jauh lebih ringan daripada 1 hari dicelup di neraka. Orang yang paling ringan adabnya di neraka itu nggak masuk ke neraka, cuma kakinya doang, telapak kakinya yang di neraka. Dikasih 2 bara api neraka, otaknya mendidih dan tidak mati. Kalau di dunia orang mungkin disiksa dengan siksaan yang menakutkan dan menyakitkan lalu mati, selesai. Sedangkan di akhirat nggak berhenti dia disiksa. Maka Nabi mengingatkan perempuan ini, sebelum kau bersumpah dikasih tahu. Qalat la walladhi ba'athaka bil haqq innahu lakadzib. Ya Rasul, dia yang dusta. Ini sudah. Berarti nggak ada solusi. Lalu sang suami diminta bersumpah, mengatakan asyhadu billah annani la shadiq. Aku bersaksi dengan nama Allah, aku jujur dalam tuduhanku kepada dia bahwa dia berzina. Kemudian yang kelima, dia mengatakan laknat Allah atas aku kalau aku termasuk orang-orang yang dusta. Itu yang dia ucapkan. Kemudian baru istrinya. Sang istri pun bersaksi dengan nama Allah bahwa suaminya termasuk pendusta. Dan yang kelima, dia bersumpah dan memberikan kesaksian bahwa murka Allah atas diri kalau dia benar dalam tuduhan dia. Ahibati fillah, para ulama menyebutkan bahwa proses li'an ini, kalau tadi disampaikan di pengadilan agama di depan hakim, iya, dan dianjurkan pada hari Jumat setelah sholat asar di masjid, proses ini Ibnu Hazm mengatakan ittafaqu, mereka bersepakat, mereka berkata bahwa li'an itu dilakukan pada hari Jumat setelah sholat asar, supaya 2 orang ini takut, nggak main-main. Karena kita tahu setelah sholat asar itu doa mustajab. Kalau dia sampai mengatakan laknatullah atas dirinya, dan ada orang-orang yang menyaksikan hal itu, dihadiri oleh hakim, wajib jamaah, dan hukum itu akan berlaku. Ya, di antara yang disebutkan oleh Ibnu Hazm ini, dia mengatakan billahilladzi la ilaha illahu alimil ghaibi wasyahadah inni la shadiq. Dengan nama Allah yang tidak Tuhan selain dia, yang tahu dengan yang gaib dan yang nyata, aku jujur dalam tuduhanku kepada dia kalau dia berzina. Dan dia menunjukkan kepada istri, menunjuk dia yang berzina ini. Dia mengatakan hal itu 4 kali. Kalau beliau sebutkan, kalau ternyata istrinya hamil dan dia ingin menafikan, dia juga mengatakan bahwa anak yang di perut dia bukan anakku. 2 di sini. Dia menuduh istrinya berzina. Kalau istrinya hamil, dia juga menafikan anak yang ada di perut istri. Enggak, bukan anakku. Atau boleh jadi sang suami tidak melihat istrinya berzina. Dia pulang dari bekerja, 1 tahun dia kerja, pulang istrinya hamil. Berapa bulan? 2 bulan bang. Alhamdulillah bang. Ini terakhir kau waktu datang, hah? Terakhir setahun yang lalu aku. Ini hamil dari mana? Maka ada 2. Boleh jadi dia menuduh istrinya berzina tapi nggak hamil, dan boleh jadi dia menuduh istrinya dalam kondisi istrinya hamil, dan dia menafikan anak itu bukan dari dirinya. Jadi li'an ini disyariatkan ya tadi dalam kondisi suami menuduh istrinya berzina.
Di hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi disebutkan, Ja'a Uwaimir Al-Ajlani. Datang seorang sahabat namanya Uwaimir Al-Ajlani. Dia datang ke sahabatnya namanya Asim ibn Adi. Dia ngomong sama temannya, di sini jamaah, curhat itu boleh, tapi pilih-pilih. Orang tua jangan curhat sama anaknya, karena hal itu hanya akan membuat beban buat anaknya. Kalau bisa jangan curhat sama orang tuanya juga. Kalau perkara itu akan membuat orang tua menderita. Kita lihat Uwaimir ini datang ke sohibnya, yang dia tahu sohibnya ya berkompeten untuk menjawab masalah dia. Paling nggak sohibnya cinta sama dia. Apa katanya Uwaimir? Ara'aita rajulan wajada ma'amra'atihi rajulan fayaktuluhu ataktulunahu bihi. Menurutmu gimana kalau ada seorang suami melihat istrinya bersama laki-laki lain? Kalau dia membunuh laki-laki itu, apakah kalian akan bunuh dia? Suaminya ini dibunuh juga karena telah membunuh dia. Ya mungkin Asim nggak bisa jawab. Lalu kata Uwaimir, Salli ya Asim Rasulullah SAW. Coba tanyakan kepada Rasulullah SAW. Ini yang istilah kita sekarang, ada titipan pertanyaan. Iya, titip dia. Dia nggak mau tanya langsung sama Rasul SAW. Dia malu. Dan pernah kejadian Zainab, istrinya Ibnu Mas'ud juga mau tanya kepada Nabi SAW. Dia ngomong sama Bilal. Bilal tanyakan kepada Nabi SAW. Titip juga. Tapi jangan ngomong ya, aku yang tanya. Bilal ngomong, ya Rasulullah ada perempuan tanya masalah ini. Siapa yang tanya? Kata Nabi SAW. Zainab, kata Ibnu Mas'ud. Zainab siapa? Zainab istrinya Ibnu Mas'ud. Oh, kata Nabi SAW. Artinya kadang-kala mau tahu Nabi SAW siapa yang bertanya ya. Karena kadang-kala jamaah ada fatwa yang diberikan karena melihat orang. Seperti kejadian di masa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas atau selainnya. Ada seorang tanya kepada beliau, apakah orang kalau membunuh itu masih ada ampunan buat dia? Kata Yunus, nggak ada. Akhirnya pergi orang. Murid-muridnya tanya, gimana sih? Katanya masih ada ampunan. Dosa membunuh itu masih bisa diampuni. Dosa yang nggak diampuni apa? Syirik. Dikatakan loh, orang ini minta fatwa mau bunuh. Dia minta fatwa supaya ada legalitas untuk membunuh gitu loh. Kalau dikatakan iya ada ampunan, oh jazakallah khair, aku bunuh dia. Loh, makanya kita harus tahu loh, jangan. Walaupun kita tahu pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa semua dosa itu, semua dosa besar itu tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Masih ada kesempatan untuk diampuni oleh Allah Azza wa Jalla selama dia tidak menghalalkan perbuatan dosa itu, kecuali syirik. Maka nih cerita Uwaimir akhirnya meminta kepada Asim untuk tanya kepada Rasul SAW. Maka datang Asim bertanya. Kata Sahal bin Sa'ad, fakarihan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-masaila wa'abah. Nabi nggak suka dengan pertanyaan itu. Faraja Asim. Maka Asim akhirnya kembali menjumpai Uwaimir. Bahwa Nabi nggak suka dengan pertanyaan itu. Karena tadi pertanyaan titipan kan. Faqala Uwaimir, wallahi la'atiyanna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam.
Demi Allah, aku akan bertanya langsung sama Nabi SAW. Maka akhirnya Uwaimir datang menjumpai Nabi SAW. Ternyata sudah turun ayatnya. Disitulah Nabi SAW akhirnya memanggil dua orang ini. Lalu ketika sudah dilakukan li'an tadi, Uwaimir mengatakan, kadzabtu 'alaiha ya Rasulullah in amsaktuha. Aku bohong ya Rasulullah kalau aku mempertahankan dia. Ya gimana dituduh berzina kemudian masih berduaan sama istrinya. Fafaraqaha, kemudian dipisah. Jadi memang nanti kita akan bahas bahwasanya ketika seorang melakukan li'an, dia harus pisah sama istrinya dan tidak bisa kembali sama istrinya selama-lamanya. Nggak ada ceritanya balik. Ketika cinta berakhir dengan laknat, nggak ada ceritanya cinta lagi. Enggak, tapi ana masih cinta sama dia. Nggak ada. Baik, kita dengarkan adzan dulu. Fadhal. Jadi jamaah, ketika Uwaimir mengatakan aku dusta atas nama dia kalau ternyata aku tetap mempertahankan dia, maka akhirnya dia meninggalkan istrinya. Nabi tidak memerintahkan, tapi itu menjadi sunnah di orang-orang yang melakukan li'an, maka mereka harus berpisah selama-lamanya. Kemudian setelah itu Nabi mengatakan, unduruha, rupanya istrinya Uwaimir ini sedang hamil. Maka Nabi SAW menyuruh sahabat untuk memperhatikan. Fa in ja'at bihi ahmar qasiran mithla wahara fala urahu illa qad kadzab. Kalau ternyata anaknya nanti putih kemerah-merahan dan pendek seperti wahara. Disebut wahara ini ya binatang yang biasa datang ke makanan dan daging dan merusaknya. Jadi pendek. Jadi kalau bayi itu kelihatan kecil gitu jamaah. Putih, kemerah-merahan dan pendek. Berarti Uwaimir bohong. Karena itu seperti Uwaimir gitu. Uwaimir kayak gitu. Jadi kemiripan itu juga dipertimbangkan. Tapi subhanallah jamaah, Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, wa in ja'at bihi asham a'yan dzal alyatain. Tapi kalau ternyata anaknya itu hitam, matanya lebar, dzal alyatain, maaf pantatnya gede, maka Uwaimir benar dalam tuduhannya. Anaknya kayak siapa akhirnya jemaah? Kayak yang kedua. Artinya perempuan ini dusta. Tapi apakah kemudian ada konsekuensi hukum berkaitan dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Akhirnya dipanggil tuh perempuan, oh enggak, kamu ternyata bohong, ini anaknya seperti ini. Enggak, dibiarkan. Perempuan itu hidup dalam laknat, dalam murka Allah Azza wa Jalla. Jadi selesai. Maka ahibati fillah, sahabat yang kedua yang melakukan li'an adalah Hilal ibn Umayyah. Hilal bin Umayyah ini termasuk dari salah satu dari 3 sahabat yang tidak ikut perang Tabuk ya. Salah satunya Hilal bin Umayyah. Itu Hilal melihat istri. Para ulama mengatakan kisah Hilal bin Umayyah kayaknya lebih dulu daripada kisah Uwaimir. Tapi yang jelas ada 2 kejadian di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa hikmah dari disyariatkannya li'an ini jemaah?